Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, mari kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran SKI. Tapi sebelum saya melanjutkan pada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Dengan harapan semoga anak-anak diberikan kemudahan, kelancaran dalam mempelajari pelajaran ini, khususnya yaitu mapel SKI. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan KD 42, yaitu menyajikan hasil analisis tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dengan materi pokok yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum pada materi ini, saya ulangi ada pembahasan minggu yang lalu, yaitu mengenai runtuhnya dinasti Umayyah. Karena dengan adanya berdirinya dinasti Abbasiyah, itu dinasti Umayyah mengalami keruntuhan. Ya, adapun faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah itu ada 4. Yang pertama adalah figur khalifah yang lemah. Khalifahnya lemah. Ya, penyebab awalnya kelemahan dari khalifah itu karena dia memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Semula itu berada di Madinah, kemudian dipindah ke Damaskus. Selain itu, pola hidupnya itu bermewah-mewahan. Pada masa dinasti Umayyah, khalifahnya selalu hidup mewah, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Tidak seperti pada masa Khulafaur Rasyidin maupun pada masa Nabi Muhammad. Adapun yang kedua, hak istimewa bangsa Arab Suriah. Bangsa Arab Suriah itu mendapat hak istimewa. Lah, istimewanya apa bangsa Arab Suriah? Tidak dikenakan pajak, jadi dia itu tidak harus membayar pajak. Kemudian bangsa Arab Suriah ini selain tidak dikenakan pajak, kelasnya menempati tingkatan yang tinggi. Selain itu juga menjadikan kecemburuan dari kaum muslim Arab yang berada di Madinah, Mekah, dan Irak. Yang ketiga, pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Pemerintahnya tidak demokratis, jadi pemerintahannya itu tidak dilakukan secara musyawarah, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh rajanya. Rakyat tidak punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya, dan korup, pemerintahnya selalu melakukan tindakan korupsi untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, persaingan antar suku. Ya, persaingan antar suku ini ada 2 suku yang selalu bersaing, yaitu suku Arab Utara dan Arab Selatan. Suku Arab Utara itu disebut Arab Quraisy atau Mudari, sedang Arab Selatan disebut Arab Yamani atau Zimyari. Nah, itulah faktor-faktor yang menjadikan lemahnya dinasti Umayyah dan juga berakhirnya pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu pada khalifah yang terakhir. Masih ingat anak-anak pada pertemuan yang lalu bahwa dinasti Umayyah itu dipegang oleh 14 khalifah. Khalifah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, khalifah yang terakhir Marwan bin Muhammad. Nah, dengan meninggalnya Marwan bin Muhammad itu kemudian
berakhirlah pemerintahan dinasti Umayyah, kemudian berdirilah dinasti Abbasiyah. Selanjutnya pada materi yang kedua, yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan dinasti Abbasiyah. Dalam tokoh-tokoh ini yang akan kita bahas itu ada dua. Pertama, langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Adapun langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Yang dimaksud gerakan bawah tanah itu apa? Gerakan bawah tanah itu suatu gerakan yang dilakukan tanpa diketahui musuhnya. Jadi secara diam-diam, itu maksud gerakan bawah tanah. Tokohnya ada 3, Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Ini tokoh yang membentuk gerakan bawah tanah. Selanjutnya yang kedua, menerapkan politik bersahabat. Artinya keturunan Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah. Dia selalu baik supaya tidak diketahui kalau dia mempunyai rencana untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah, karena dinasti Abbasiyah itu dia membentuk kekuatan dimulai ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sudah mulai membentuk kekuatan untuk membentuk pemerintahan dinasti Abbasiyah sampai berakhirnya pemerintahan dinasti Umayyah Khalifah yang ke-14 yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Selanjutnya yang ketiga, dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas tetapi Bani Hasyim. Jadi dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas tetapi Bani Hasyim, menggunakan nama Bani Hasyim supaya hubungannya tetap rukun dengan dinasti Umayyah. Nah, itu langkah yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah. Sebagai pendukungnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu dari golongan Syiah. Yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. 4 hal inilah yang merupakan langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya B, silsilah Bani Abbasiyah. Silsilah Bani Abbasiyah ini terdiri dari 3 keluarga. 1, keluarga Ali bin Abi Thalib, itu dari golongan Syiah. Yang kedua, keluarga Umayyah. Yang ketiga, keluarga Abbas. Ini silsilahnya. Dan selanjutnya ada beberapa tokoh. Ini tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah berdiri, tokohnya ini 1, Muhammad bin Ali, 2, Abdullah bin Muhammad, 3, Abu Muslim al-Khurasani. Yang pertama Muhammad bin Ali. Muhammad itu tokoh utama pendirian Daulah Bani Abbasiyah, sehingga dia berhasil menghimpun kekuatan, memiliki pengikut yang setia terutama di daerah Khurasan. Selanjutnya yang kedua, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad itu yang bergelar Abu Abbas As-Saffah. Nah, ini putra dari Muhammad bin Ali. Dan Abdullah bin Muhammad ini yang bergelar Abu Abbas As-Saffah sekaligus dijadikan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah itu dipimpin oleh 37 khalifah.
Kalau Bani Umayyah ada 14, tapi kalau Bani Abbasiyah ada 37 khalifah. Abdullah bin Muhammad Abu Abbas As-Saffah, khalifah pertama dan sekaligus pendiri juga kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berlangsung mulai tahun 132 sampai 136 Masehi Hijriah, kemudian atau 750 sampai 754 Masehi. Yang ketiga, Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim ini juga tokoh penting dalam gerakan dakwah Bani Abbasiyah. Karena Abu Muslim selain tokoh, Abu Muslim itu juga dia adalah sebagai pemimpin pergerakan. Ya, pemimpin pergerakan Daulah Abbasiyah dan selalu berhasil dalam memimpin pergerakan itu. Gerakan Abu Muslim Al-Khurasani dimulai dari daerahnya sendiri, yaitu dia semula pernah menjadi gubernur Khurasan. Ketika itu yang dijabat, yang menjadi gubernur Khurasan ketika itu adalah Nasr bin Sayyar. Ya, Nasr bin Sayyar ini sebagai gubernurnya di wilayah Khurasan dari suku Arab Qais. Dia bersekutu dengan Arab Yamani. Di Khurasan dipimpin oleh Al-Kirmani. Nah, untuk menurunkan gubernur Nasr bin Sayyar, akhirnya Abu Muslim Al-Khurasani berhasil menduduki kota Fat dan Nisabur. Itu dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khurasani dalam waktu yang singkat, bisa berhasil mendapat pendukung setia dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, itulah keberhasilan Abu Muslim Al-Khurasani. Selain dia sebagai pendiri Daulah Abbasiyah, juga dia adalah sebagai tokoh pergerakan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, ada beberapa kelompok yang merasa tidak puas dan berani melakukan secara terang-terangan. Nah, kelompok yang tidak puas itu ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok Muslim non-Arab atau disebut Mawali. Kelompok Muslim non-Arab ini memprotes status sosial mereka yang dianggap sebagai warga kelas 2 di bawah Muslim Arab. Warga kelas 2, yang Muslim Arab itu warga kelas 1, Muslim non-Arab atau Mawali warga kelas 2. Dia tidak rela status mereka tidak disamakan dengan Muslim Arab, jadi status mereka di bawah Muslim Arab. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah. Kelompok Khawarij dan Syiah ini menuntut kembalinya khalifah yang telah dirampas oleh dinasti Umayyah. Dia merasa kekhalifahannya dirampas oleh dinasti Umayyah. Nah, akhirnya melakukan pemberontakan. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak. Nah, kelompok Muslim Arab ini mereka merasa kecewa status istimewa bagi penduduk Suriah. Penduduk Suriah mendapat hak istimewa tidak disamakan dengan Muslim Arab lainnya, termasuk Muslim Arab Mekah, Madinah, dan Irak. Yang keempat, terakhir, itu kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab. Dan mereka menilai bahwa keluarga dinasti Umayyah tidak terlepas jauh dari pola hidup yang Islami. Dia cenderung untuk hidup bermewah-mewahan. Nah, itulah 4 kelompok itu yang merasa tidak puas dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Akhirnya dia ikut bergabung pada dinasti Abbasiyah. Demikian anak-anak pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan pada anak-anak pada Google Form. Linknya ada di bawah video. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.